Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Pencarian korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu hingga pagi ini terus dilakukan. Rekan kami, Adin Fatoni, sudah berada di KRI Gilimanuk yang ikut melakukan pencarian korban dan serpihan pesawat Sriwijaya Air SJY 182. Dan kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk memperbarui informasi di sana. Langsung saja kita sapa rekan kami, Adin Fatoni. Adin, bagaimana proses pencarian korban dan badan pesawat, bisa Anda jelaskan? Ebony dan juga pemirsa, posisi kami dan KRI Teluk Gilimanuk maksud kami berada di kurang lebih 25 mil laut dari pantai terluar Jakarta, tepatnya kurang lebih berada di sekitar Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Dan kami saat ini sedang melakukan persiapan untuk melakukan pencarian di hari pertama, di mana nanti tim penyelam informasinya akan menyasar lokasi-lokasi di mana kapal dari Teluk Gilimanuk ini berada. Kemudian tim penyelam yang ada di dalam atau yang berada di KRI Teluk Gilimanuk ini akan pertama mencari ke permukaan laut dulu, baru setelah itu menuju agak ke dalam sedikit. Kemudian baru setelah ada konfirmasi bahwa ada puing-puing yang merupakan bagian dari Sriwijaya SJY 182 baru akan dilakukan pengangkatan dengan kapal yang difungsikan untuk mengangkut puing-puing berat dari Sriwijaya SJY 182. Tadi kami sempat berbincang dengan baik itu Kepala Tim Penyelam Dislam Air, Kolonel Wahyudin Arif, yang menyatakan bahwa seluruh tim penyelam yang berada di KRI Teluk Gilimanuk ini diperintahkan untuk segera melakukan pencarian begitu ada perintah dari Pangko Armada 1, kemudian diteruskan ke komandan atau kapten dari kapal KRI Teluk Gilimanuk dan dilanjutkan koordinasinya ke Kepala Tim Penyelam Dislam Air, Kolonel Wahyudin Arif. Begitu ada perintah untuk melakukan pencarian, maka tim penyelam langsung akan melakukan pencarian. Kalau kemarin kami sempat berbincang, yang akan dilakukan pertama adalah dari KRI Teluk Gilimanuk ini akan melakukan penerangan ke sejumlah wilayah-wilayah yang diduga terdapat puing-puing SJ 182 atau di mana kemarin ada informasi bahwa di lokasi tersebut ada puing dari SJ 182, maka dari proses penerangan wilayah tersebut, baru setelah ada deteksi awal, nanti kapal akan mengitari sebentar, begitu kapal mengitari wilayah tersebut, setelah dipastikan atau dikonfirmasi ada sesuatu yang bisa dievakuasi, maka akan segera dilakukan evakuasi oleh pertama tim penyelam, baru setelah kalau ada puing, baru nanti ada kapal yang dikhususkan untuk mengangkat puing, untuk mengangkut puing-puing SJ 182 dari dasar laut. Demikian, Ebony, informasi terkini dari proses pencarian dan penyelamatan Sriwijaya SJY 182 di sekitar Kepulauan Lancang, Kepulauan Seribu. Kembali ke Anda di studio. Baik, Adin, kalau dari pantauan Anda, apakah ada kendala yang dihadapi oleh para petugas dan kira-kira persiapan apa saja ataupun alat apa saja yang sudah dibawa untuk nantinya menunjang pencarian? Kalau kami kemarin berbincang dengan Kolonel Wahyudin Arif yang merupakan Kepala Tim Dislam Air TNI AL, untuk peralatan mereka membawa peralatan yang dikhususkan memang untuk melakukan pencarian di laut dalam begitu. Kemudian juga ada beberapa peralatan khusus di luar peralatan selam yang nanti akan digunakan apabila memang ada perintah atau memang ada kekhususan dari pencarian yang akan dilakukan. Namun pertama yang harus dilakukan oleh tim penyelam adalah pertama untuk menganalisa terlebih dahulu bagaimana proses evakuasi yang nanti akan dilakukan, baru nanti setelah itu akan ditentukan bagaimana proses penyelamatan atau pencarian yang akan dilakukan, baru setelah itu mengevakuasi baik itu puing dari Sriwijaya SJ 182 ataupun
kalau nanti sampai menemukan jenazah dari para penumpang dan juga awak pesawat Sriwijaya SJ82. Boni. Ya, Adin, bisa Anda jelaskan untuk alur pencarian, apakah nantinya KRI Teluk Gilimanuk ini akan fokus di satu titik saja di sekitar Pulau Lancang atau akan terus mobile bergerak mencari puing-puing ataupun jenazah korban? Berdasarkan informasi bahwa KRI Teluk Gilimanuk ini kemungkinan akan dijadikan tempat di mana jika ada penemuan-penemuan dari tim penyelam ataupun tim pencarian dan penyelamatan akan dinaikkan ke KRI Teluk Gilimanuk. Kami masih belum mendapatkan informasi pasti apakah nanti KRI ini yang benar-benar akan dijadikan pusat komando begitu, di mana semua komando nanti akan berasal dari KRI Teluk Gilimanuk. Kemudian pencariannya akan sejauh apa, ini semua bergantung pada pencarian atau pada mapping laut yang dilakukan oleh KRI Rigel yang juga merupakan bagian dari tim pencarian dan juga penyelamatan Sriwijaya SJ182. Untuk diketahui bahwa KRI Rigel ini adalah KRI yang difungsikan untuk melakukan mapping bawah laut dengan sistem di mana nanti data yang dikumpulkan oleh KRI Rigel ini akan digunakan oleh kapal-kapal lain dan digunakan oleh pusat komando pencarian untuk menganalisa dan juga mengambil keputusan terkait dengan pencarian dan penyelamatan baik itu puing maupun jenazah dari kru pesawat Sriwijaya SJ182. Boni. Baik, terima kasih Adin Fatoni. Pemirsa, dari perairan Kepulauan Seribu kita beralih ke Pontianak, Kalimantan Barat. Sudah ada rekan kami, Muhammad Bayu, yang akan mengabarkan di sana. Selamat pagi Bayu, bagaimana kondisi posko di sana? Apakah banyak keluarga korban yang datang hingga pagi ini? Baik, Andin, hingga pagi ini memang sejak tadi malam setelah hampir sebagian dari keluarga korban penumpang Sriwijaya yang mengalami kecelakaan di Kepulauan Seribu ini dikabarkan, dan sampai saat ini memang sejak tadi malam memang sudah berdatangan, dan sekitar pukul 12.00 tadi malam banyak dari pihak keluarga yang sudah kembali ke rumah mereka masing-masing, karena sebagian besar memang keluarga korban adalah warga kota Pontianak, dan sebelumnya memang ada juga beberapa dari luar kota yang sudah datang, yang sampai saat ini memang sudah difasilitasi oleh pihak Sriwijaya untuk diinapkan di hotel yang berada di sekitar Bandara Supadio Pontianak. Dan sampai saat ini pihak DVI dari Bitdokes Polda Kalimantan Barat yang tadi malam sudah mulai membuka posko antemortem di krisis center di kawasan Bandara Supadio Pontianak, tepatnya di Gedung Serbaguna di kawasan Bandara Supadio Pontianak, sudah mengambil 2 sampel keluarga inti dari penumpang pesawat Sriwijaya Air, dan juga sudah mengambil 4 keluarga yang sampel antemortem ataupun ciri-ciri dari korban terakhir sebelum kejadian, yang nantinya akan di cross check ke Jakarta dari hasil temuan tim di Jakarta nantinya. Dan saat ini memang di belakang saya terlihat krisis center sudah terlihat sepi, dan hanya ada beberapa petugas yang memang standby di krisis center ini untuk berjaga-jaga di posko krisis center ini. Dan rencananya hari ini tim dari Bitdokes Polda Kalimantan Barat kembali akan melanjutkan untuk mengambil sampel DNA dari keluarga inti para keluarga korban pesawat Sriwijaya Air tersebut. Baik, Bayu, bisa Anda rinci kembali ataupun jelaskan kepada pemirsa ataupun keluarga korban yang hendak datang ke krisis center, data apa saja yang harus dibawa oleh para keluarga? Dari informasi yang kami dapat bahwa para keluarga korban tetap harus membawa kartu identitas yang mereka miliki, dan seperti kartu keluarga, dan juga beberapa bukti-bukti seperti foto mungkin yang kalau memang mereka punya untuk dibawa ke krisis center ini untuk nantinya akan di cross check oleh pihak dari tim di
krisis center ini, dan juga pihak bandara juga sudah memberikan nomor kontak ini call center 0812 57 339 4 kepada pihak keluarga korban untuk bisa menghubungi call center di sini dan akan diberikan informasi sedetail mungkin terkait kegiatan ataupun proses pengambilan sampel DNA. Dan sampai saat ini memang masih ada beberapa keluarga dari korban yang belum sampai ke Pontianak, seperti warga Kabupaten Ketapang yang juga jaraknya dari sini harus menggunakan transportasi udara maupun laut. Sampai saat ini memang masih belum tiba di Pontianak, dan mereka direncanakan besok pagi baru akan ke Pontianak dan akan diambil sampel DNA-nya. Baik, Bayu, tadi Anda sempat mengatakan bahwa ada keluarga korban yang datang dari Ketapang yang lokasinya cukup jauh. Apakah nantinya keluarga yang datang dari lokasi yang cukup jauh ini akan difasilitasi oleh pihak Sriwijaya Air? Untuk fasilitas yang memang disiapkan oleh pihak Sriwijaya Air baru yang disampaikan oleh pihak Sriwijaya Air baru adalah keluarga dari luar kota Pontianak memfasilitasi penginapan dan akomodasi selama berada di Pontianak. Namun untuk transportasi dari daerah mereka ke kota Pontianak sendiri, ya Sriwijaya belum memberikan pernyataan untuk memberikan itu kepada para keluarga korban. Dan para keluarga korban ini memang berharap mereka bisa difasilitasi bukan hanya di ke Pontianak tapi juga ke Jakarta untuk bisa ikut menyaksikan langsung proses pencarian korban pesawat Sriwijaya ini, keluarga-keluarga mereka itu tentunya. Baik, satu lagi Bayu, dari pantauan Anda sejak malam tadi hingga pagi ini, apakah ada kendala ketika keluarga korban mengambil sampel ataupun melakukan pendataan mengenai data atau sampel antemortem maupun postmortem tadi yang sudah Anda jelaskan? Sejauh ini dari proses dari dibukanya krisis center ini sampai tadi malam hingga para keluarga korban kembali ke hotel maupun ke rumah mereka masing-masing, proses pendataan maupun proses pengambilan sampel berjalan lancar. Seluruh keluarga korban mengikuti arahan dari para petugas yang tim yang ada di krisis center ini untuk mengikuti proses-proses pengambilan sampel maupun pendataan yang dilakukan oleh tim, sehingga proses ini berjalan lancar. Dan rencananya memang hari ini diupayakan untuk dilakukan kembali, dilanjutkan pengambilan sampel DNA dan agar hasil yang sudah didapat ini bisa segera dikirim ke Jakarta untuk bisa meng-cross check dengan hasil yang ditemukan di Jakarta. Demikian. Baik, terima kasih Bayu. Informasi dari rekan kami Bayu, pemirsa, bahwa di Crisis Center di Bandara Supadio Pontianak sudah disediakan call center yakni di 0812 57 339 444. Dan beralih lagi dari Pontianak, kita kembali bergeser ke Jakarta. Kita akan kembali memperbarui informasi dari rekan kami, Vena Kintan. Vena, apakah sudah ada perkembangan mengenai proses evakuasi? Apakah sudah ditemukan bagian pesawat ataupun jenazah korban? Ya, Ibu, ini menjawab pertanyaan Anda tadi, sudah ada perkembangan atau belum? Sampai saat ini memang belum ada perkembangan karena memang kapal yang membawa sejumlah puing-puing ataupun barang temuan ini sampai saat ini, pagi hari ini belum ditemukan. Ini kami memberikan gambaran sedikit mengenai lokasi pelabuhan JCT 2 Tanjung Priok ini menjadi posko terpadu atau posko darurat, di mana di lokasi ini dari pihak petugas ini sudah membangun sejumlah tenda-tenda dari pihak Kementerian Kesehatan, kemudian juga dari Basarnas, TNI, Polri ini sudah dibangun dan sudah bersiaga juga sejumlah petugas untuk nantinya mengawasi jalannya apabila sudah ditemukan barang temuan. Dan memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini sejumlah kapal ini sudah diberangkatkan. 3 kapal sore tadi sudah berada di Kepulauan Seribu, sementara ada 2 kapal tambahan ini tadi malam berangkat dari pelabuhan JCT. Nah, nantinya Ibu dan juga pemirsa, pagi hari nanti akan ada kapal yang diberangkatkan kembali ke Kepulauan Seribu untuk membantu proses pencarian dari pesawat Sriwijaya Air
ini di Kepulauan Seribu nanti akan diberangkatkan kembali kapal-kapal, kemudian nantinya apabila sudah ditemukan dari kapal yang sore hari sudah berangkat, ini nanti akan dijejerkan di garis kuning yang sudah ada di depan layar kaca Anda. Ini garis kuning polisi sudah dipasang. Ini akan menjadi lokasi di mana nanti barang temuan akan diletakkan dan juga kemudian akan dilanjutkan proses identifikasi oleh pihak-pihak terkait. Kepala Basarnas tadi menyampaikan, Budi dan juga pemirsa, ada sejumlah bagian di mana untuk proses identifikasi dipisah, di mana apabila ditemukan barang temuan ataupun puing-puing yang diduga pesawat Sriwijaya Air ini nanti akan langsung diidentifikasi oleh pihak terkait termasuk dari pihak Sriwijaya Air. Sementara untuk apabila ditemukan temuan berupa korban dari Sriwijaya Air tentu akan langsung ditangani oleh tim DVI Polri. Tadi malam terakhir sudah ada satu kantung hitam, Budi dan juga pemirsa. Ini satu kantung hitam, kemudian kalau kami lihat ada sejumlah kabel-kabel yang dimasukkan ke dalam kantong plastik bening, juga ada beberapa yang dimasukkan ke kantong berwarna oranye dan langsung dibawa menggunakan ambulans menuju ke Rumah Sakit Polri untuk kemudian diidentifikasi lebih lanjut. Tapi kami belum mendapatkan konfirmasi sebenarnya apa yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri, tapi sampai pagi hari ini belum ada juga, Budi dan juga pemirsa, tanda-tanda kedatangan kapal yang dari arah Kepulauan Seribu yang selesai melakukan pencarian. Ini kami belum melihat adanya tanda-tanda, dan pada pagi hari ini juga belum ada terlihat sejumlah petugas baik dari Basarnas maupun TNI Polri di bersiaga. Kami belum melihat adanya sejumlah persiapan untuk menyambut kedatangan kapal. Mungkin nanti akan tiba pada pagi hari nanti, Budi dan juga pemirsa, kami akan memberikan informasi lebih lanjut kepada Anda jika kapal sudah tiba. Sementara demikian, Budi. Baik, Vena, bisa ada perjelas ke pemirsa khususnya keluarga korban, apakah nantinya keluarga korban bisa datang ke Pelabuhan JICT 2 atau langsung menuju ke Rumah Sakit Polri untuk melakukan pendataan? Ya, untuk pendataan nampaknya tidak bisa dilakukan di Pelabuhan JICT. Di sini hanyalah nanti untuk proses identifikasi barang yang ditemukan oleh pihak Basarnas, juga petugas TNI, Polri. Nah, untuk para keluarga mungkin bisa mendapatkan informasi terbaru dari hotline yang sudah tersedia, ataupun bisa mengecek informasi terkini bagaimana caranya untuk bisa langsung melaporkan atau mengirimkan data-data untuk nanti membantu proses identifikasi apabila puing-puing dan juga korban ini sudah ditemukan. Boni. Baik, Vena Kintan melaporkan dari Pelabuhan JICT 2 Tanjung Priok. Terima kasih rekan-rekan, ada Vena Kintan, sebelumnya juga ada Adin Fatoni dan Bayu dari Pontianak.